Perkenalkan, kami dari tim Ubi Goreng Lagi dari Universitas Brawijaya akan mempresentasikan hasil dari pengaruh target kualitas pendidikan terhadap skor PISA negara OECD. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Yurda Fadilah, lalu teman saya Titus Christian, dan Farhan Setia. Indonesia dengan penduduk yang lebih dari 260 juta jiwa memiliki tingkat literasi yang cukup memprihatinkan. Menurut penelitian dilakukan World Bank, sebanyak 55% penduduk Indonesia menyelesaikan sekolahnya tidak memiliki kemampuan literasi yang baik atau kemampuan literasi secara fungsionalis ketika diberikan pertanyaan mengenai sebuah bacaan panjang. Persentase penduduk Indonesia yang mencapai gelar sarjana ketika berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2016 juga tidak mencapai 9%, yang mana merupakan terendah di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki skor PISA yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara dengan rata-rata nilai PISA negara OECD, bahkan sejak tahun 2001 hingga 2018. Berikut merupakan perbandingan skor PISA negara Indonesia dengan rata-rata skor PISA negara OECD. Berdasarkan 3 tes yang dilakukan, yaitu reading, matematika, dan science, Indonesia memiliki skor terendah pada sub-materi reading, yaitu sebesar 371. Lalu kemudian berikut perbandingan skor PISA Indonesia yang dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2018. Bisa dilihat nilai skor PISA Indonesia skor PISA negara Indonesia berkisar dari 350 hingga 400. Sedangkan nilai rata-rata nilai skor PISA negara OECD adalah sekitar 500. Meskipun begitu, sejak pertengahan tahun 2000-an, Indonesia telah menerapkan serangkaian perubahan pada dunia pendidikan, termasuk dengan perbaikan infrastruktur sekolah, standar pelatihan guru, hingga anggaran belanja pendidikan nasional. Namun, masih banyak perubahan yang dibutuhkan guna menunjang kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SDG. Sustainable Development Goals adalah sebuah rancangan atau blueprint untuk meraih masa depan yang lebih baik, guna mengakhiri kemiskinan, perubahan iklim, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG terdiri dari 17 tujuan dengan total 169 target pada rentang waktu 2016 hingga 2030. Pada analisa yang kami lakukan, kami menggunakan tujuan nomor 4, yaitu kesetaraan edukasi. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk bebas dari kemiskinan dan penggerak sosial ekonomi. Namun, pada tahun 2018, hampir 1/5 atau 260 juta anak tidak bersekolah. Adapun tujuan yang kami lakukan adalah mencari tahu apakah goal nomor 4 berkorelasi atau berimplikasi dengan skor PISA, dengan manfaat menjadi acuan mengenai indikator dan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara. Proses yang kami lakukan adalah mencari skor PISA dan data goal SDG 4, mengambil sampel 5 negara dengan skor PISA tertinggi, terendah, dan Indonesia, melakukan visualisasi data menggunakan Python dan menganalisanya, kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Pada indikator 4.1.1, yaitu proporsi anak-anak yang mencapai tingkat kecakapan minimum dalam membaca dan matematika. Indikator ini memiliki korelasi negatif dengan skor PISA pada negara Cina dan Hong Kong yang memiliki skor PISA tertinggi. Pada skor PISA terendah, indikator ini memiliki korelasi positif. Juga pada negara Indonesia, indikator ini memiliki korelasi positif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Terima kasih Titus, saya akan melanjutkan kepada indikator 4.2.2 mengenai partisipasi terhadap pengajaran 1 tahun di bawah umur SD yang Hong Kong dan Indonesia memiliki banyak data missing value dan tidak dapat dilihat bagaimana hubungan nilai indikator tersebut dengan skor PISA. Akan tetapi pada negara Kyrgyzstan, indikator memiliki korelasi positif, yang dimana pada tahun 2006 sampai 2009 itu memiliki kenaikan angka yang signifikan. Lalu lanjut indikator 4.B.1 terhadap beasiswa yang terdaftar pada pemerintah secara resmi
pada negara Hong Kong 2009 dan 2012, juga Indonesia 2006, 2009, dan 2012 memiliki korelasi negatif yang setiap tahunnya menurun. Lalu, pada negara Kyrgyzstan dan Tunisia pada tahun 2006 dan 2009 untuk Kyrgyzstan dan Tunisia pada tahun 2006, 2009, 2012, indikator ini memiliki korelasi positif yang setiap tahunnya selalu naik. Dan untuk pembagian kepada pengajar yang sudah menempuh jenjang pengajaran guru, indikator ini memiliki korelasi positif pada negara Hong Kong mulai dari tahun 2009 hingga 2012. Dan begitu juga pada negara Kyrgyzstan pada tahun 2006 dan 2009. Datanya selalu naik. Dan untuk kesimpulannya, atau ringkasannya, terdapat banyak missing data pada indikator Goal 4 SDGs. Dan beberapa indikator memiliki korelasi positif dan negatif dengan skor PISA pada negara tersebut. Namun, korelasi ini bisa saja dipengaruhi oleh indikator lain pada Goal SDGs lainnya. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesempatan untuk belajar seharusnya menjadi hak semua orang agar dapat mencapai SDGs, yaitu indikator Goal 4 sendiri. Dan ini beberapa sumber data. Ya, sampai situ saja presentasi kami mengenai penelitian kami tentang Goal 4 SDGs terhadap peningkatan kemampuan pendidikan. Saya Farhan Soditama, teman saya Titus Christian, dan teman saya Yurda Fadila mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.